Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana wa hadana 'ala ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi kataba 'alaina as-siyama fi syahri Ramadan, syahrun 'azim wa syahrun mubarak. والذي أنزل فيه القرآن للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره إلى يوم القيامة. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. قال الله تعالى: قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا في علمنا ورزقنا وفقه لنا وفقه أهلنا وجماعتنا وقرابتنا في ديننا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين يا رب العالمين. Yang semua kita hormati, Alhamdulillah, guru tetap Musalla Nurul Ummah Ustaz Haji Muhammad Ramdhani SPDI, Bapak Tasma ya, yang selalu setia, selalu membersihkan, merapikan dan membuat jamaah Musalla Nurul Ummah ini menjadi nyaman, ya, menyiapkan segala sesuatunya untuk pengajian, bahkan setelah itu membereskannya juga. Ini merupakan orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang Allah tunjuk, dan tidaklah mungkin akan bisa melakukan seperti itu kalau bukan tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu hadirat jamaah tahsih tilawah Al-Quran, wabil khusus Musalla Nurul Ummah yang biasa selalu setia hadir, apalagi musim hujan ini, saya pikir ibu-ibunya wajahnya dikit yang datang, tapi ternyata sesuai dengan janji ibu sudah hadir semuanya. Alhamdulillah. Jangan-jangan nggak mandi dulu ya? Mandi lah. Nggak, yang ngomong maksudnya nggak mandi. Udah datangnya siang nggak mandi. Jadi sebenarnya TikTok gitu Bu. Kamu nggak kesel pada kembali lagi. Alhamdulillah, puji syukur walaupun dalam suasana hujan, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk hadir di Musalla Nurul Ummah. Apalagi saat ini sesuai dengan komitmen yang telah sama kita sepakati, bahwa hari ini Rabu kita mengadakan tawakuf sementara pengajian tahsin tilawah Al-Quran subuh di Musalla Nurul Ummah. Kan berarti pengajian kita selesai, tapi hanya sementara dalam rangka mengkonsentrasikan pelaksanaan ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan.
mudah-mudahan kemarin ada wacana tanggal 6 Ibu ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, oh iya, ini kayaknya nih Ibu pasti banyak kesibukan dan saya juga ya mungkin akan melakukan apa dan sebagainya. Jadi kalau semua kegiatan itu sudah diselesaikan atau ditutup sementara, kalau kata orang Sunda mah jongjon, enak gitu mau melakukan apa gitu. Jadi makanya saya putuskan hari Rabu ini kita tawakuf sementara, tapi tetap kita masih ketemu besok itu untuk melaksanakan khatmul Quran. Ini kalau datang segini cakep juga nih. Kalau satu orang 2 juz, wah ini bisa habis 4 kali hatam. Jadi besok juga tetap kita datang kemari untuk mengikuti kegiatan khatmul Quran. Ustaz, saya mah nggak usah baca dah, hanya datang doang nggak apa-apa, sama. Yang datang yang hanya mendengarkan ya dengan yang membaca sama. Apalagi nggak ngobrol, diem gitu kan, dengerin. Karena sesuai dengan firman Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Jadi orang-orang yang pada saat dibacakan isi Al-Quran dia diam, mendengarkan, tidak berbicara, hanya mendengarkan saja. Ya, yang membaca dan yang mendengarkan kata Allah la'allakum turhamun. Dia sama-sama mendapatkan rahmat. Jadi sama ya, insyaallah ya. Atau saya besok mau baca digabung aja Pak Ustaz bertiga 1 juz. Bisa tinggal dibagi-bagi berapa lembar. Ya, ini kan misalkan 1 juz biasanya 8 lembar ya. 8 atau 10. Ada yang 8, ada yang 10 ya. 10. Nah, kalau 10 lembar berarti kalau bertiga tinggal dibagi aja. Yang satu 3 lembar, yang satu 4. Jadi gitu dibagi. 1, 2, 3 nih kamu sampai ayat berapa tuh? Sekian. Misalkan pakai yang juz per juz itu susah karena biasa pakai Qur'annya sendiri, ya udah dari ayat berapa sampai berapa. Nanti dilanjutkan yang kedua dari ayat berapa sampai berapa. Nanti lanjutkan lagi yang ketiga dari ayat berapa sampai berapa, seperti itu. Nah itu trik bagaimana bisa menyelesaikan bacaan Qur'an kita per juz kalau memang tidak sanggup sendiri. Nah bagi yang sudah lancar, upayakan jangan 1 juz, 2 juz. Ya. Insya Allah nanti saya tunjuk orang-orangnya yang 2 juz. Ya, jadi besok masih kita ketemu ya. Ya mudah-mudahan Allah kasih kita semua sehat, panjang umur dan kesempatan. Insya Allah. Salam dan salam semoga kita tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan juga para sahabatnya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum pelaksanaan tawakuf sementara secara seremonial, mari kita sama-sama berdoa dengan baca zikir tahlil dan nanti terakhir akan ada sedikit tausiah yang akan saya sampaikan. Maka pada itulah hari ini dulu yang itu baru kita. Ya, untuk itu kita nanti akan bersama-sama bermunajat mengirimkan ya doa kepada para almarhumin, almarhumat, para orang tua kita. Nanti pas pada saat tadi suruh menyebutkan nama almarhumnya, tolong disebutkan masing-masing, terutama orang tua kita yang sudah meninggalkan kita. Mereka orang-orang yang berjasa dan kita, sehingga dengan jasa mereka lah sehingga kita bisa ada di dunia. Mudah-mudahan mereka di alam kuburnya mendapatkan بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أستغفر الله العظيم أستغفر الله
أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لرضاء الله تعالى عز وجل. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة المقربين والكرميين والروحانيين وإلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى بقية والصحابة رسول الله أجمعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين. خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. كلهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها ومن يمينها إلى شمالها. خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا ولزوجاتنا ولأولادنا ولبناتنا ولأهلنا ولأقربائنا ولجيراننا ولأصحابنا ولأصدقائنا ولمعلمينا ولمشايخنا. ونخص خصوصا kepada keluarga kita yang masih hidup ataupun meninggal dunia, silakan disebutkan. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بحق وبجاه بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ارحمهم ولا تعذبهم وارفع درجاتهم وتقبل إيمانهم وإسلامهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا
وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وإكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل يا وسلم عليه أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين. آمين يا رب العالمين الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا آمين. ولوالدينا آمين. ومعلمينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين. منهم والأموات آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا آمين. ورزقا واسعا آمين. وعملا صالحا وعملا متقبلا آمين. وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم حصل مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير آمين. يا أرحم الراحمين آمين. اللهم بارك لنا في شعبان آمين. وبلغنا رمضان آمين. وحصل مقاصدنا واغفر لنا ذنوبنا وتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Mas, doa kita disebutkan Bu. Ya, Allah. Kita juga Allah Subhanahu wa taala
syahrul Ramadan bil ilmi. Ya, kemarin saya sudah sampaikan di di tawakuf pengajian kemarin, terus termasuk di Al-Marhamah semalam. Cuman tidak secara rinci saya sampaikan. Nah, terutama yang menyangkut ini masalah penting ya. Ibadah apapun yang kita lakukan, ya, mulai dari ibadah yang terkecil pahalanya sampai yang terbesar pahalanya, semua akan diterima manakala memenuhi dua syarat. Di amalan ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya berapa? Dua. Syaratnya dua. Salah satunya aja nggak bisa. Satu dikerjain, yang satunya kagak. Enggak sah. Misalnya yang satu dikerjain, yang dua enggak. Atau yang dua dikerjain, yang satu harus include semua. Jadi nggak boleh enggak. Nah, apa itu yang dua syarat itu? Yang pertama, kita melaksanakan amal ibadah itu harus ikhlas. Ya, ngaji contohnya. Ibu-ibu ini kan ibadah, ya nggak ngaji? Ibadah wajib kan? Nah, ibu-ibu ngaji datang kemari karena nggak enak sama teman-teman bisa. Hati-hati, itu ngajinya itu yang tadinya nilai pahalanya besar, melebihi orang yang sholat sunnah 10 rakaat, yang langkahnya akan dimudahkan menuju surganya Allah. Terus majlis-majlisnya yang di situ akan didatangi para malaikat, ya, akan Allah turunkan rahmat, akan Allah berikan ketenangan. Itu kalau niat ngajinya itu tidak karena Allah, malaikat bubar itu. Pas datang ke situ pengen lihat, dan ini niatnya untuk ini, niatnya untuk ini, niatnya untuk ini. Kembali lagi dia balik lagi. Kenapa? Karena niatnya ini yang ngaji nih, ya. Termasuk nanti ibadah puasa akan kita kerjakan. Ya mungkin masih ada yang tinggal sama mertua gitu kan, yang masih muda. Saya mah puasa biar disayang sama mertua gitu misalnya. Karena biar dibilang anak yang solehah gitu kan, istri yang solehah dan sebagainya. Akhirnya mertuanya bilang, istri saya mah solehah gitu. Kalau di rumah tuh nggak pernah nggak puasa, tiap hari puasa gitu. Misalkan, ya. Nah, ibadah-ibadah yang tersebut itu nggak bakal diterima oleh Allah. Nah, apa itu arti ikhlas? Ikhlas itu memasrahkan penilaiannya hanya dari Allah. Ikhlas. Makanya ikhlas itu murni artinya. Kalau dari terjemah ya, makna secara lughawi itu murni. Artinya kayak emas itu berapa karat tuh? 99 karat. Kalau emas 24 baru campuran. Apalagi emas 23 ya. Ya ini yang pertama apa Bu? Ikhlas. Ayatnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan, ya. Wa ma umiru, tidaklah aku perintahkan liya'budullah, untuk menyembah Allah, ya, untuk mereka mukhlishina, melainkan dia melakukannya dengan penuh keikhlasan. Ya, jadi harus ikhlas, murni. Ya, jangan sia-siakan amal ibadah kita kalau kita tidak ikhlas. Nah, yang kedua, amalan tersebut harus mengikuti contoh daripada Nabi. Nah, Nabi ini adalah sumber dan sumber ilmu. Kata Nabi kan, ana madinatul wa aliyun, ana madinatul ilmi wa aliyun babu. Aku ini adalah sumber dari segala sumbernya ilmu, sementara Ali adalah kuncinya. Nah, artinya bahwa Rasul ini adalah sumber dari segala sumber ilmu. Kenapa? Karena di diri Rasulullah itu ada Al-Quran. Nah, Allah menurunkan Al-Quran melalui
malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada dia. Nah, maksudnya apa itu? Segala amal ibadah kalau tidak mencontoh kepada Nabi, alias amal ibadah kita kalau tidak dikerjakan tidak sesuai dengan ilmunya, maka amalan ibadah kita ditolak. Ibu udah ikhlas banget baca Quran, ikhlas bu baca Quran, matnya ancur-ancuran, izhar gunnahnya belepetan, ya kan? Terus makharijul hurufnya enggak bener, sama udah gitu mau belajar lagi, ini juga sama, enggak bakal diterima oleh Allah. Bahkan rubba qari wal Qur'anu yal'anu, berapa banyak yang membaca Al-Qur'an tapi malah justru si pembaca Al-Qur'an tersebut malah dilaknat oleh Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu akan membentuk seperti makhluk yang akan menjelma dan akan selalu menemani dia kapanpun dan dimanapun dia berada. Jangan mas udah mati ya boy, kita masih hidup itu ditemani sama Al-Quran. Kalau memang kita itu bersahabat dengan Al-Quran, Isahibil Quran. Jadi itu orang yang memuliakan, orang yang mendekati Al-Quran pasti hidupnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya nggak khawatir selama saya diwasiatkan oleh guru, selama masih punya perhatian yang penuh terhadap pengembangan Al-Quran, tidak akan pernah diberikan kefakiran hidupnya. Cuman syaratnya berat, syaratnya harus ikhlas. Jangan pernah menarikkan seharga pun, serupiah pun dari pengajaran yang selama ini diberikan kepada jamaah. Makanya alhamdulillah masih terjaga dan mudah-mudahan terus terjaga sampai ajal nanti. Tidak pernah menarikkan ngajar harus sekian enggak pernah. Saya enggak pernah meminta kepada ibu-ibu bayaran dan sebagainya. Semua ini karena semata-mata ingin mendapatkan karunia dari Allah. Makanya saya bilang saya ini pegawainya Allah. Ustaz Haji Ramdhani juga termasuk seperti itu. Beliau dari ngajarin anak-anak yang sampai sekarang masih anak-anak dari mulai di Gambang satu ya. Saya termasuk, saya dari dulu begitu juga. Mulai dari bujangan sudah mengajarkan anak-anak bagaimana agar anak-anak ini bisa mendapatkan pendidikan agamanya dengan baik dan sebagainya. Terus mereka punya keterampilan dan sebagainya. Nah itu tiada lain adalah dalam rangka menjadi pegawai Allah. Nah kembali kepada masalah kita. Jadi amalan ibadah yang kedua, syaratnya kalau ingin diterima adalah tahu ilmu. Nah terutama hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, Ibu ya. Nah sedikit akan saya sampaikan mengenai apa sih kira-kira yang harus diketahui kita terhadap sesuatu yang berkaitan dengan puasa. Nanti saya kirim PDF-nya Bu ya. Ya. Nanti saya kirim di grup. Artinya gak usah, saya kalau sebutin semua bisa jam berapa selesai. Nah paling nggak saya sebutkan kesimpulannya saja. Nah yang pertama yang harus dikuasai, kita harus tahu dulu sebenarnya kita di bulan Ramadan mau ngapain sih? Bu, Puasa. mau ngapain kita? Puasa ya. Nah, pasti. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Terus Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi intinya Ramadan itu Puasa. puasa itu. Jadi selama 1 bulan yang kita kerjakan itu puasa. Karena puasa yang wajib. Halo? Ya. Ada puasa yang wajib. Yang lainnya sunnah. Coba taraweh sunnah. Sahur Sunnah. wajib apa sunnah? Sunnah. Ayo. Sunnah tasawuf. Wajib. Ayo. Ayo. Sunnah wajib. Sunnah wajib. Sunnah. Yang tahu hukumnya kasih 50.000. Ayo. Sunnah. 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 Tangan. Sunnah. Nawaitu bi aqli hadza ta'ami sunatan sahuriyah. Apa ini? Sunnah. Sunnah ya. Jangan bilang wajib, nanti kalau ibu nggak sahur
puasanya nggak sah. Iya. Nah, itu saya akan sampaikan ya. Jadi yang wajib itu puasa. Ya ini mah dari tahu. Tapi kalau nggak sahur lanjut. Bu, Aku inget yang masih ada muda nih, itu. bu. Yang udah janda nggak usah ngomong dah. Tua, ini masih muda, yang masih kencang gitu kan. Malam heboh, wah, heboh nih. Akhirnya subuhnya, jangan sahur, subuhnya aja kesiangan. Tuh, subuhnya kesiangan. Berarti sahurnya lewat nggak? Lewat lah. Sahur itu kan sebelum subuh ya. Iya. Akhirnya bangun-bangun jam 5:30. Wah, kaget kan suami istri. Yang Bingung. gimana yang? Bingung. Udah sholat subuh. Ya. Sahurnya kelewatan. Nah, cuma yang jadi masalah niatnya nih. Ya, nanti akan saya bahas. Nah, puasa pokoknya dulu puasa dulu ya. Bahwa yang wajib itu hanya puasa. Nah, maka dari itu yang harus kita ketahui ilmu tentang puasa. Bu, ilmu tentang puasa. Nah, nih secara umum nanti ibu akan diantaranya adalah yang harus diketahui tentang hukum puasa. Udah tahu ya, wajib ya. Terus yang paling afdol dalam melaksanakan ibadah puasa, yang paling afdol. Terus selanjutnya kalau hikmah kayaknya ranahnya terakhir ya. Rukun puasa. Nah, ini rukun puasa harus diketahui. Terus syarat sahnya puasa. Apa tadi? Rukun puasa, syarat sahnya puasa, sunnah ketika berpuasa. Terus yang perlu diketahui juga orang-orang yang boleh meninggalkan puasa ini karena sesuatu yang wajib harus diketahui. Terus yang menyebabkan batalnya puasa atau pembatal daripada puasa. Yang dimakruhkan ketika berpuasa, ya, beberapa kesalahan pemahaman dalam masalah berpuasa. Nah, kita masuk. Udah, kalau gitu yang paling ini aja dulu. Pertama, syarat sahnya puasa. Tahu? Syarat sahnya puasa. Ya, syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa yang pertama adalah satu, dia harus beragama Islam. Otomatis mau puasanya hebat atau bagaimana, kalau yang melaksanakan puasa itu nggak beragama Islam, maka puasanya tidak sah, tidak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang melaksanakan ibadah puasa harus sudah baligh. Nah, anak-anak bagaimana, kan ibu suka tuh ngajarin neneknya, ngajarin cucunya biar puasa. Anaknya diajarkan orang tuanya suruh puasa. Nah, ini bagi mereka bagaimana puasanya? Gimana Bu puasanya? Diterima nggak? Diterima nggak puasanya? Buat belajar. Jadi Untuk melatih. tidak diterima. Untuk melatih. Anjuran melaksanakan puasanya akan mendapatkan pahala dari untuk orang tuanya. Berdasarkan melatih ya nih. Dalil hadis Rasul, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqus. Siapa yang menganjurkan kebaikan, man sanna dalam Islam fil islami sunnatan hasanatan, anjuran yang baik, hasanatan ya, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala dari dia menganjurkan kebaikan itu. Satu ya.
Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkannya ketika dianjurkan. Kayak ibu ngajak orang ngaji, bu, ibu ngajaknya aja udah dapat pahala. Ditambah lagi yang diajak nih ngikut, lama-lama banyak, sampai 100 orang, sampai 1000 orang, itu pahalanya akan dilipat gandakan. Ini yang disebut namanya multi level pahala. Multi level. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Sebaliknya, kata ini sunnatan hasanatan, yang sebaliknya sunnatan sayyi'atan. Siapa yang menganjurkan kepada anjurannya itu berbuat buruk, berbuat maksiat, falahu wizruha. Kalau tadi ajru, ini falahu wizruha, maka dia pun akan mendapatkan dosa dari dia menganjurkan tuh, mengajak orang untuk berbuat dosa. Wa wizru man amila biha, dan dosa apabila yang diajak itu ngikutin juga. Min ghairi ayyangkus, tanpa dikurangi sedikit. Jadi ibu jangan sampai nganjurnya nggak benar. Itu kayaknya badannya kan bagus nih, ya kan? Udah, bajunya ketat-ketat lah. Nah, nganjurin begitu aja udah dosa. Ditambah lagi misalkan dia melakukan perbuatan itu, ibu dapat dosa jariah namanya. Itu kayak Idul Daratista. Ibu tahu Idul Daratista? Udah kenal dengan goyangan apa dia? Ngebor. Diikuti oleh goyangan-goyangan yang lainnya. Ada goyang ngecor, ada goyang gergaji, ada goyang patah-patah, ada goyang intik. Goyang intik kan goyang? Apa Pak Ustaz? Apa tuh goyang intik tuh? Tuh bu, gara-gara Inul ngebor akhirnya diikuti tuh maksiat-maksiat yang lainnya, itu Inul turut serta mendapatkan dosa jariah. Ya sih, ibu-ibu ngajakin teman-teman, yuk kita mah kongko-kongko. Kongko-kongkonya ngomongin orang. Nah, itu yang ngajakin kongko-kongko dapat dosa memakan daging bangkai saudaranya. Semuanya ngikut. Pertama yang ngajak pertama. Makanya itu disebut multi level saja, ada multi level pahala, ada multi level hati-hati bu, jangan multi level marketing aja. Ternyata multi level dosa dan pahala ada. Ya. Nah, ibu-ibu dapat pahala karena ibu ngaji. Nah, terus bagaimana kan anak saya udah puasa? Ya, untuk pendidikan. Sama ketika dia disuruh sholat ke masjid untuk anak laki-laki itu, dia mah nggak dapat pahala karena belum dapat hitungan. Dia belum mukallaf namanya. Mukallaf itu kan satu akil, berakal. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz itu artinya bisa membedakan ada yang baik dengan yang buruk. Ya, jadi mukallaf itu dua, akil dan mumayyiz. Kalau dua ini nggak masuk kategori salah satunya saja, dia namanya belum mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang mendapatkan beban perintah untuk melaksanakan ibadah, atau orang yang belum mendapatkan perintah untuk meninggalkan larangan. Dan semua amal yang dia lakukan, amal ibadah yang dia lakukan, nilainya tidak apa yang dia dapat. Kenapa? Syaratnya belum cukup. Maka itu harus apa tadi? Kedua, balik. Dan sini dikatakan orang yang sudah balik. Ibu sudah tahu ya balik ya? Iya. Ya udah tahu. Nah, selanjutnya berakal, sama. Orang gila nggak bisa. Orang yang stres, ada nggak orang stres? Ada. Banyak. Kita lagi nih. Stres. Karena duitnya banyak, habis untuk nyalek. Nyaleknya kata jadi. Nah, kan udah ada katanya di Ciwidey, bunuh diri. Nah itu pas ketika lagi ngomong di jalanan dan sebagainya, itu dia tuh nggak wajib untuk melaksanakan puasa, ya. Terus yang selanjutnya mukim. Mukim, ikut mukim. Dia tidak dalam perjalanan, dia nggak wajib. Musafir, itu mah jadi plesetin nih. Ibu-ibu Kalau ke Tanah Abang, wah. Musafir. Tahu aja lagi. Justru harusnya terakhir itu
banyakin ketatin ibadah, ya. Ya, bayar zakat mal kalau ada, zakat fitrah, ini zakat mall. Ya, harus mukim. Dia tidak dalam perjalanan. Nah, yang dimaksud dia dalam perjalanan itu adalah perjalanan yang kurang lebih sekitar 100 meter, 100 km. Ini paling minimal 100 km. Ya, contoh kayak dari sini ke Sukabumi lah udah masuk. Sukabumi udah masuk tuh, ya. Ya kecuali Sukabumi sekarang mah cuma mungkin kriteria udah berubah lagi tuh. Ya. Ya. Oke, selanjutnya. Syarat selanjutnya puasa sah itu apabila suci daripada haid dan nifas. Ini mak nih biasanya ya. Kalau dalam keadaan haid dia nggak perlu puasa. Saya mah sebagai muslimah yang taat kepada Allah dan Rasul, saya tetap berpuasa. Silakan aja dah. Tapi nggak dapat nilai pahala. Ya. Nah, yang terakhir sebelumnya. Yang selanjutnya adalah wajib berpuasa adalah orang yang mampu untuk melaksanakan puasa. Istita'ah namanya. Ada istita'ah. Nah, orang yang nggak mampu berpuasa, contoh seperti kayak orang tua, ya, yang lemah, orang sakit, yang sakit-sakitan, ya. Kalau puasa itu menimbulkan mudarat dan sebagainya. Nah, ini namanya orang yang tidak istita'ah. Ya, haji aja ya Bu ya, haji seperti itu. Nah, yang terakhir adalah niat. Nah, ini bedanya nih. Yang membedakan puasa Ramadan dengan puasa-puasa yang lain adalah niat. Nah, makanya ibu-ibu diajarkan sama ulama, niatnya itu setelah sholat tarawih. Sholat witir selesai baru baca doa kan? Doanya gimana Bu? Doa niatnya nawa itu biar ingat nih, nawa itu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhullahi ta'ala. Para ulama ada yang memberikan ikhtiyar kepada kita, ini terutama dari Syafi'i. Ya, contoh seperti yang tadi tuh, habis heboh malamnya kan, heboh, akhirnya bangun-bangun subuh udah kesiangan. Berarti kan dia belum niat, puasanya nggak sah. Hati. Harus niat. Halo? Ya. Hati. Karena puasa Ramadan itu harus niat. Syarat sahnya loh. Syarat sah. Sah. Ini terutama ibu-ibu yang nggak sholat berjamaah. Halo Bu? Ya. Nah, yang sholatnya di rumah. Akhirnya selesai tarawih witir udah selesai, jangan niat. Hati-hati. Soal puasanya tidak sah. Karena puasa Ramadan berbeda dengan puasa yang lain. Ibu nazar saja. Bu nazar nih. Ya, pokoknya puasa yang wajib. Puasa yang wajib. Bisa kan ternyata terlambat juga. Ya, malam udah niat munazar nih, tapi niatnya belum. Pada saat itu dia pas ingat berpuasa bisa. Tapi kalau puasa Ramadan disyaratkan harus niat. Karena nazar kan wajib juga ya Bu. Nazar kan wajib juga. Iya. Tapi nggak seperti Ramadan. Hah? Wajib. Sama, termasuk puasa qadha juga. Jadi malamnya harus niat. Jadi malamnya sebelum dia memulai puasa. Memulai puasa dari kapan? Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi ibu subuh itu udah termasuk sudah mulai itu ya. Sebelumnya misalkan pas pada saat imsak itu paling lambat untuk kita berniat puasa. Kalau ibu nggak niat puasa tidak sah, karena ini termasuk syarat sahnya puasa. Nah, kalau ibu-ibu yang sholat berjamaah sih insya Allah ya dipandu nanti sama Bilal. Ya, nawaitu sholat an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Kalau di saya dulu disampur
lillahi ta'ala, tok tak tok, dung 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 dung. Kalau dulu ada beduk ya Bu, kalau sekarang nggak ada beduk rame ya. Sebenarnya ada beduk rame juga. Kalau dulu waktu sahur ya dia, jadi oh dulu jadi senang kita, jadi tandanya udah sholat tarawihnya udah selesai, ya Bu. Jadi yang perlu diperhatikan nih, oke. Selanjutnya, nah ini yang ingin saya sampaikan. Para ulama, terutama mazhab Syafi'i, ada salah satu ulama yang mengikhtiarkan takut lupa. Nah, Iya. Bu, maka dia niatnya dalam untuk satu bulan. Silakan. Hanya ini sama. Cuman fi syahri Ramadan. Iya. Selama 1 bulan ya. Syahri semua itu semua hadis. An adaifa fi syahri Ramadan fardhan lillahi ta'ala. Jadi kalau lupa udah tercover yang misalkan itu. niat Ya. susah dalam bahasa Arab pakai bahasa Indonesia Niatnya wajib ya. di diazamkan dan ditalafuzkan karena sampai itu pakai lafaz. Nah, nanti ibu kan takut kita lupa nih. Masalahnya kan kita kadang-kadang suka lupa. Dan gak ada toleransi nih masalahnya. Gak ada toleransi. Mau lupa kayak mau kagak kayak yaudah kalau gitu niatnya pada waktu udah siang jam 7 baru niat. Gak sah puasanya. Gak sah. Karena syarat sahnya puasa salah satunya adalah niat. Ibu. Nah baik, selanjutnya sekarang yang perlu diketahui sunnah-sunnah puasa. Perhatikan, sunnah-sunnah puasa yang berkaitan dengan puasa nih diantaranya adalah satu, menyegerakan berbuka, namanya ta'jil. Bu, jangan ditunda-tunda. Kalau udah Allahu Akbar, ilokan ya, orang nggak nungguin Udah ngadep ya. semua pasti nada yang paling indah itu adalah nada azan kalau pas lagi pada Ramadan. Ditunggu-tunggu terus. Nggak ada musik Apalagi anak-anak ya kan. selain daripada alunan azan. Karena itu yang itu bahkan udah disiapkan sebelumnya. Ya, Bu? Iya. Nah, takjil artinya menyegerakan Berbuka. Ya memang kan kalau kita mau ini kalau udah terbenam matahari ya, tapi kan Azan ini asar. yang perlu dikasih tahu sama muadzin, terutamanya kadang-kadang muadzin suka sembarangan, belum waktunya azan udah ada. Udah, ibu-ibu yang ikhtiar udah ngikutin TV aja udah. Yang mana? Kadang-kadang ya azan di sononya mah nggak sama. Kalau di TV udah sama dah. Setel TV yang ajannya cepet. Di TV itu udah sama Bu, karena udah di slot waktunya. Mau SWAT, ya RCTI, NCTV itu sama. Ibu-ibu nggak bakal ngeliat di jangan-jangan di TPI udah azan enggak. Sama udah azan. Sehari yang duluan. Karena udah di slot seperti itu. Ya. Kan sekarang kan udah ada waktu. Di handphone aja kan ada waktu. Iya. Ya. Jadi siapapun yang pakai handphone itu kalau ngeset waktu itu udah sama semuanya. Oke ya. Selanjutnya yang kedua, sunnah puasa itu dianjurkan dengan yang manis ya. Dengan kurma yang paling utama ya. Saya Bu makanya puasa itu menyiapkan kurma Bu. Paling kan tiga kurma. Dan yang paling saya suka adalah sukari. Sukari. Ya Bu, kurma sukari. Namanya sukari Bu, enak Bu, kayak aduh, pokoknya enak dah. Yang kedua kalau ini kan mahal nih. Yang Abdul itu ajwa. Ya. Mahal Bu cuma ya model-model kantong besar mah ya sukari aja dah. Atau enggak Bu, palem fruit. Iya. Palem fruit ya, itu enak juga tuh ya. Iya. Kenyang. Itulah. Terus yang selanjutnya berdoa, Bu. Jangan lupa berdoa ketika berbuka. Doanya jangan cukup Allahumma Laka subuh. Enggak cukup. Doa yang lainnya Ibu. Karena saat itu adalah doa yang mustajab
Di musola Nurul Rumah selalu tahlilan. Diawali tahlilan setelah itu doa. Karena ada tiga kelompok yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah untuk diterima. Salah satunya adalah as-shaimu indal iftar. Orang yang puasa ya, tapi orang puasa nih. Kalau dia nggak berpuasa, dilakukan pada saat azan nggak dapat ini. Ini orang yang berpuasa, jadi yang berpuasa yang berdoa pada saat dia berbuka. Ibu minta doa apa? Karena ini saat yang mustajabah. Insya Allah. Jangan lupa, pokoknya setiap hari itu, setiap buka begitu terus. Sebelum buka mau makan atau mau minum, doa dulu. Ajak kalau perlu saudara-saudaranya, anak-anaknya untuk berdoa. Ya. Selanjutnya, sahur. Ini yang berkaitan dengan sahur. Sahur sebaliknya daripada iftar, sahur. Kalau iftar itu menyegerakan berbuka, kalau sahur itu mengakhirkan. Sebatas apa? Di sini Nabi memberitahukan sebatas sini dikatakan 50 ayat Al-Quran yang dibaca. Jadi jarak antara sahur terakhir dengan azan itu sejumlah 50 ayat dibaca dengan tartil sedang, temponya tempo sedang. Ya sekitar, ya benar lah itu Imam Syafi'i. Ya 10 menit sebelum azan kita baru sahur. Itu yang afdal, waktu afdal. Kalau anak-anak kasihan. Ya. Kalau ada anak-anak. Kalau kita kan bukanya jam 1 udah buka. Apa sahur? Udah sahur. Jam 4. Kayaknya tidur subuhnya siang. Iya. Jam 4. Jam 1 udah sahur. Ya mengakhirkan ya Bu ya, ini sunnah ketika sahur. Nah hukum sunnah sahur itu sunnah muakkadah. Ya benar yang tadi sunnah ya. Nah selanjutnya sunnah dalam berpuasa yaitu bersedekah, membaca Al-Quran, salat sunnah tarawih, ya Bu, berzikir, membantu orang lain i'tikaf, dan juga menuntut ilmu. Jadi tetap ada menuntut ilmu nih, tentang pengajian dari tutup, menuntut ilmu enggak, tetap ngaji. Ngaji kalau ada pas pengajian. Contoh diantaranya adalah pas pada saat kultum di saat tara atau kultum pada saat subuh. Biasa seperti itu. Ada bahkan kalau di kantor-kantor zuhur ada kultum. Nah, niatkan untuk ngaji. Maka dia itu akan mendapatkan pahala dan pahalanya akan terhitung menjadi wajib. Masya Allah. Ya karena di bulan suci Ramadan yang sunnah menjadi wajib. Nah itu diantara yang sunnah-sunnah ya. Baik, selanjutnya saya ingin yang wajib nih, yang wajib diketahui. Baik, ini yang membatalkan puasa. Pertama, otomatis makan dan minum cuman dengan sengaja. Makan dan minum cuman dengan sengaja. Ibu-ibu pas bangun pengen sarapan, habis 1 piring. Kok mama nggak puasa? Iya puasa ya. Udah 1 piring lupa. Ada yang begitu. Emang ada apa yang diniatin gitu lupa dia? Satu piring. Iya, Tapi kalau memang benar dia lupa, Bu. Ya. Ini nggak disengaja loh, Bu. Memang benar lupa. Ya Allah, langsungnya ada di mulut buang, kumur-kumur. Walaupun udah 1 piring, pakai nambah setengah. Tapi setengah baru ketahuan. Misalkan. Hati-hati Bu, yang membatalkan puasa secara sengaja, dia tidak akan bisa terbalaskan pahalanya kalaupun dia gantikan mengkodoknya di bulan-bulan yang lain dengan puasa seumur hidup dia. Karena 1 hari berpuasa
itu keutamaannya itu tidak akan bisa terbalaskan dengan puasa seumur hidup. Masya Allah. Jadi ya, hanya kalaupun kita membatalkan puasa yang memang benar-benar tidak karena ada udzur ya. Terus yang kedua adalah keluar sperma dengan sengaja. Loh, masih kencang strumnya nih. Ya saya masih kan juga termasuk sih strumnya kencang. Akhirnya orang guys. Bo, ini masih muda nih terutama. Ya 50 masih muda lah. Tanya dah sama istri dah masih muda ya guys. Nah nih strumnya masih tinggi. Walaupun dia, mohon maaf nih, gak bersenggama atau bagaimana, tiba-tiba keluar mani, tapi nikmat ya. Atau apa bahasanya? Nah, bukan apa yang keluar mani dimainin apa namanya? Onani atau kalau perempuan namanya masturbasi. Kalau laki-laki kan onani, kalau perempuan namanya masturbasi. Halo? Jadi ternyata perempuan juga ada juga kelakuannya sama kayak laki-laki, onani. Ya, akhirnya sampai keluar sperma. Ibu-ibu kan keluar sperma juga. Bu, ya. Laki-laki juga keluar sperma, namanya mani. Nah, ini kalau sampai keluar maka puasanya batal. Halo? Kecuali ibu-ibu siang-siang, Bu, mimpi nih berhubungan badan sampai keluar sperma. Nah ini nggak batal karena mimpi. Tapi kalau benar yakzoh dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan tidur, mimpi, maka puasanya batal. Muntah dengan sengaja. Ya. Tapi kalau muntah, ada yang hamil nggak? Ada yang hamil. Nah, muntah karena hamil, ya. Ngidam. Biasanya ngidam tuh, itu enggak. Terus, tiba-tiba keluar darah haid, Bu. Nah, kecuali darah istihadah ya. Makanya ibu diingat nih, ya, diingat apa kira-kira haid kita dan toleransinya 10 hari. Toleransinya 10 hari. Ibu-ibu misalkan biasa haid awal bulan, misalkan tanggal 1, terhitung. Biasanya umumnya 7 hari. Ternyata di hari ke-8 masih haid, masih keluar darah, hitungannya masih haid sampai dengan hari ke-9 sampai hari ke-10 di mazhab Syafi'i ini sampai 10 hari. Kalau udah 11 12 berarti udah lewat masa toleransi. Misalkan ternyata di hari ke-13 masih haid juga, nah ini bukan haid. Ibu-ibu nggak perlu membatalkan puasa, lanjutkan puasanya sementara masih dalam keluar darah. Jadi 10 hari. Nah itu kelewat. Ya. Kalau udah 15 hari udah kelewat. Masa toleransi 10 hari. Ya walaupun ulama ada berpendapat 14 hari ya, 2 minggu. Tapi mazhab Syafi'i itu 10 hari toleransinya. Terus tiba-tiba lagi puasa hilang akal, gila. Nah, ini enggak batal puasanya. Pingsan, Bu. Pingsan, batal. Ibu-ibu di tengah puasa pingsan, batal puasanya. Bu. Mungkin karena mendengar ada apa dan sebagainya. Kaget suaminya tiba-tiba dapat duit 100 juta. Gitu ya. Kaget enggak Bu kalau dapat duit suaminya? Enggak ya, Bu ya? Enggak lah. Kaget karena mimpi. Emang ibu udah sama duitan. Ya, Bu. Itu nyicipin makanan. Hah? Makanan. Rasain makanan. Ya. Pokoknya jangan disengaja. Jangan disengaja. Bu. Ngicip tapi nggak ditelan. Iya. Ini yang dimaksud makan itu kan ditelan. Maksudnya dia kalau tidak ditelan berarti sama apa? Coba ada definisi menelan. Iya kan dimaksud Ya.
Makan itu yang dimaksud adalah menelan. Ya, kalau itu nggak ditelan mah ya nggak apa-apa. Apalagi udah gini, sampai enak. Oh, Pas asin. jangan diterusin. Anak. Nah, basah ini Bu. Rasa doangi, cek orang Sunda mah cek lagi disari ngasaan intinya. Ngasaan. Enggak. Bu, yang penting dilepehin. Daripada ibu mutorot, ayo dicembrutin suami. Masakan asin amat tuh. Puasa masih buka. Ya Bu? Loh. Tapi kalau ibu khawatir orang saya udah biasa masak kok. Nah, ini biasa masak nih. Takarannya udah tahu, dan sebagainya udah tahu. Gak perlu tuh pakai ngasaan. Nah, kayak baru kali masak aja. Pak Ustadz mau nanya, kalau kita sakit nih ya kan, terus puasa masih kuat lah puasa, terus kan kita berobat tuh sore-sore jam 4, terus harus disuntik, itu batal apa enggak? Enggak. Disuntik. Suntik enggak? Disuntik. Enggak batal. Soalnya kalau disuntik sama suami juga. Bu Eri kenceng banget ketawanya. Dengeran ya. Kayaknya iya. Ada angin. Kayaknya biasa deh. Masa kalau gini. Terus Bu yang selanjutnya riddah itu murtad. Di tengah perjalanan puasa, murtad. Nggak tahu sebabnya apa. Murtad aja nggak tahu. Ya bisa jadi tapi murtadnya di sini murtad hakiki ya Bu ya. Bukan murtad maknawi. Artinya murtad dalam arti saya meninggalkan Islam, saya nggak percaya lagi sama Islam. Artinya memang udah benar-benar murtad. Kalau murtad secara maknawi itu artinya dia tidak secara sorry diucapkan. Nah itu tidak termasuk murtad. Nah terus yang selanjutnya berniat untuk berbuka. Berniat untuk berbuka. Nah, kenapa ini gara-gara yang berniat untuk berbuka di tengah-tengah? Gara-gara tanah apa? Gara-gara capean. Ya capean atau bagaimana ya? Maunya aja mau buka aja. Ya ini udah buka aja udah sekalian. Jangan ya Bu ya. Kalau baru berniat aja udah nggak berniat berbuka aja udah membatalkan puasa, apalagi sampai dia membatalkan puasa. Ingat tadi ya, membatalkan puasa sengaja itu nggak bisa dibalas dengan puasa seumur hidup. Merokok, berhubungan badan, ya. Terus berbekam termasuk berbekam di bulan puasa. Nah pada saat puasa ya. Donor. Ya. Masuk angin. Apa tuh? Berarti kalau suntik nggak batal ya? Puasa tapi nggak sholat. Iya. Puasanya sah. Tapi dia tidak mendapatkan pahala sholat aja. Terus ya nanti hitung-hitungannya Allah kan. Iya. Karena sholat itu menjadi penentu amalan ibadah yang lainnya. Kalau sholatnya nggak dikerjakan, ya kesimpulannya bagaimana? Karena kata Nabi, idza saluhat saluhat sairu amali wa idza fasadat fasadat sairu. Ada juga orang yang begitu Bu, puasa aja tapi sholatnya enggak. Ada kan? Nah itu nanti hitungannya sama Allah. Terus puasanya bagaimana? Ya puasanya sah, laksanakan aja. Yang penting selama dia mengerjakan sesuai dengan apa yang menjadi syariat, maka puasanya sah. Adapun dia tidak melaksanakan sholat, berarti dosa dia tidak melaksanakan sholat. Tidak lagi. Karena kan kewajiban kita rukun Islam kan diantaranya sholat dan puasa. Berarti kalau dia nggak melaksanakan sholat, ya sudah dosa dia nggak melaksanakan sholat.
Baik, ibu-ibu mungkin itu aja ya. Ya sekedarlah sekelumit hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Sebenarnya banyak, bukan karena waktunya. Nah, ibu terakhir dalam hal ini saya yang biasa membimbing ibu-ibu dalam kegiatan tahsin tilawah Al-Quran, termasuk kadang-kadang saya banyak kesibukan di luar, akhirnya terpaksa dah guru-guru yang lain bantu saya seperti Ustaz Fauzi. Ini tahu nih Ustaz Fauzi mungkin karena hujannya Alhamdulillah hari ini. iya. Datang, Ustaz, datang. Tapi nggak datang. Iya kayaknya ya. Paling sore nanti. Sore. Kayaknya. Dan juga Ustaz Fauzi yang suka membadalkan saya pasti juga banyak melakukan kesalahan-kesalahan, terutama mungkin ada kekeliruan dalam mengajar. Itu semata-mata karena kebodohan dan keawaman kami dalam hal ini sebagai pembimbing. Maka dari itu sampai sekarang kami masih tetap belajar dengan guru-guru kami karena merasa masih banyak kekurangan. Maka dari itu ada mungkin ibu kesel ya, karena sebenarnya ibu-ibu udah bagus bacaannya gitu, tapi ternyata masih ulang lagi. Akhirnya ibu kesel sama saya ya, semata-mata karena Rasa salah karena untuk kesengajaan. Jadi mohon kiranya dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena tidak ada maksud untuk melambat-lambatkan bacaan ibu, tidak. Itu semata-mata karena untuk untuk kemaslahatan ya Bu ya. Jadi insyaallah semua yang ibu lakukan, terutama pada saat melakukan pembelajaran tahsin Al-Quran, mudah-mudahan ilmu yang didapatkan maslahat dan manfaat. Nah, ibu-ibu nggak punya dosa, karena ibu-ibu nggak melakukan apa-apa, ngomong juga nggak, paling ngomong nanya doang. Ya. Maka dari itu nggak ada dosa. Saya yakin ibu-ibu nggak ada dosa. Yang paling banyak dosa itu biasa orang yang paling banyak ngomong, orang yang paling banyak ngatur-ngatur. Nggak bisa ngeselin bikin dosa. Nggak bisa bikin dosa. Jadi dosa. Tapi bagi saya ibu nggak ada dosa. Tapi kalaupun ada, sudah pasti kita saya dalam ujian memaafkan terlebih dahulu, karena saya ingin mendapatkan pahala orang bertakwa. Afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Nah, mudah-mudahan saya apa yang sudah didapatkan oleh ibu-ibu semua selama pembelajaran tahsin ini sudah berapa tahun ya? Ya kurang lebih, kalau ada yang udah 20 tahun ada Bu Ustaz. tahunan, 20 tahunan nanti. mungkin baru 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Rasanya Bu Ustaz. Ya ada yang 15 tahun terakumulasi. Ya, jadi dirapel hari ini. Mohon kiranya dibuat pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bu, maafin nggak? Kalau nggak dimaafin kebangetan. Salah sering maafan itu ya. Jadi kita ya sama seperti kayak di bensin, kita beli di pom bensin dari nol ya, dari nol lagi kita. Insyaallah mudah-mudahan apa yang sudah didapatkan maslahat dan manfaat, dan tolong ibu biar lebih manfaat dan maslahat lagi bagi ibu-ibu yang mungkin masih di Iqra, tetap baca Quran wajib. Bagi saya untuk membimbing ibu-ibu wajib saya anjurkan kepada ibu-ibu untuk membaca Al-Quran. Walaupun posisinya saya masih Iqra, wajib baca. Walaupun dapatnya 1 bulan cuma 3 lembar atau cuma 1 lembar, wajib baca. Karena niatnya adalah untuk belajar. Ya, kapan lagi? Apalagi udah Iqra 4 itu udah bisa insyaallah. Ya. Apalagi yang sudah lancar di Al-Quran. Ibu-ibu target yang kemarin baru 1 juz, sekarang kalau bisa nambah. Ya 1/4 juz. Misalkan kemarin baru 10 juz. Nah sekarang nambah lagi jadi 15 juz. Pokoknya nambah lah, harus ada nambah. Kemarin 1 kali khatam, sekarang
1,5 atau 1/4 khatam. Pokoknya ada peningkatan. Ya. Target dari sekarang. Program saya adalah tahajud. Misalkan nggak tiap hari, tiap seminggu sekali misalkan. Baca Quran minimal 1 kali khatam. Apalagi sedekah minimal 1 juta sebulan. Misal 1 juta sebulan, Bu. 1 juta sebulan bisa dibagi 1 juta dibagi 30 hari atau 29 hari. Nah, pokoknya tadi saya sampaikan amalan-amalan sunnah. Ya Bu, amalan-amalan sunnah yang dianjurkan di bulan suci Ramadan ini jadi baik. Banyak target amalan apa saja yang akan kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini harus lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Ini pesan saya. Ya, enggak pesan terakhir ya enggak ya, Bu? Yang tadi sekali dong. Enggak pesan terakhir. Kasihan istri saya ini enggak ditemenin. Aduh, berangkat haji lagi ya. Ya, Bu. Iya. Nabi itu kan semalam saya sampaikan. Nabi itu dalam rangka persiapan jasad tubuhnya warming up untuk pemanasan. Dalam 2 bulan Rajab dan Sya'ban itu berpuasa hampir full. Ya, hampir full. Nabi terutama di bulan Sya'ban. Nabi hanya menyisakan 1 atau 2 hari terakhir. Tanggal 29, 28 atau 29. Karena di situ kata para ulama dikatakan di situ dinamakan Yaumus Syak. Hari di mana ragu udah akhir atau belum, udah awal Ramadan atau makanya untuk memastikan jalan puasa pada saat itu. Begitu. Karena apa? Di situ akan kalau di kita kan sekarang ini akan ada sidang isbat. Nah, gitu kan akan ada sidang isbat. Nah, bagi Muhammadiyah mungkin sudah menentukan tanggal 11 ya puasa. Tapi bagi kita tinggal mengikuti hasil sidang isbat. Tapi hitungannya kayaknya tanggal 12 puasa kita ya Bu ya. Insya Allah. Maka itu nggak ada Bu istilah kayak gitu. Ya, wah boleh karena Nabi sendiri berpuasa terus. Ya. Oke Ibu, saya rasa ini saja. Setelah ini kita saling bermusyafahah. Keluarkan unek-unek Ibu sesama ibu-ibu, maafkan, suapkan, minta maaf. Jadi unek-unek kan bukan utang ya, bukan. Utang nanti urusan yang lain. Pokoknya saling maafkan. Ikhlas ya Bu ya. Ikhlas sama ibu-ibu juga harus saling ikhlas mengikhlaskan. Mudah-mudahan Allah kasih kita sehat. Allah kita kasih banyak rezeki. Allah kasih kita keberkahan. Insyaallah. Baik, itu saja ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Iya, makasih Ibu. Makasih. Ya udah, nunggu orang. Sama Pak Haji Ramadan aja loh. Obat ya, Kalau saya kan nggak di sini. titip ya minggunya. Ya terima kasih Ibu atas segala sesuatunya yang telah diberikan kepada kami. Ini semata-mata adalah karena rasa terima kasih dan ada istilah begini, tahadu tahabbu. Salinglah kalian memberikan hadiah, maka akan ada timbul rasa cinta. Nah, kepada sesama kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaitkan hati kita bukan hanya keterkaitan kita yang berkaitan dengan hanya pengajian, tapi keterkaitan dalam hal yang lain. Nah, dari keterkaitan ini insya Allah akan menghantarkan kita kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena saya nggak kepengen hubungan kita hanya sampai di dunia saja. Saya kepengen kita nanti bisa bersama-sama di surga. Ini ibu-ibu kan taunya kan casingnya doang ya. Kita ini orang benar ya Bu. Di luar ini mah nggak tahu kan. Bisa jadi ibu-ibu masuk surga semuanya. Amin ya Allah. Kalau guru-guru pembimbingnya cuma ngomong doang, ada masuk neraka. Nah, ibu-ibu ajak kami
agar bisa masuk surga. Dan ibu-ibu juga bisa saling memberikan syafaat kepada yang lain. Jadi kedekatan kita bukan hanya di dunia ya. Mohon maaf sekali lagi. Jadi demikian saya akhiri. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.